Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Ramadhani dengan NIM 2410412048. Video ini saya buat sebagai tugas pengganti karena saya berhalangan hadir pada presentasi sebelumnya dikarenakan saya sedang sakit. Saya dari kelompok 2 yang beranggota 5, ada Salwa Khalaida, Felita Rastia, Khaila Ramadhani, saya sendiri, Naura Budi, dan juga Fajar Maliki. Saya akan menjelaskan hasil penelitian atau pembahasan kami mengenai pengaruh budaya Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia. Dalam kajian hubungan internasional, penguatan ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik, tetapi juga oleh interaksi lintas budaya dengan negara-negara lain. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sejarah dan kekayaan budaya yang luar biasa telah lama menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban besar. Salah satunya adalah peradaban Tiongkok. Sejak zaman kuno, Indonesia telah menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok yang tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap sektor ekonomi. Diaspora Tionghoa di Indonesia yang telah ada selama berabad-abad memainkan peran penting dalam sektor ekonomi, terutama dalam perdagangan dan industri. Keberadaan mereka membawa dampak besar dalam pembentukan pola-pola bisnis yang mengutamakan hubungan kuat, kepercayaan, dan keharmonisan antar pelaku usaha. Dalam hal ini, kebudayaan bisnis Tionghoa yang mengedepankan kerjasama dan saling menguntungkan berkontribusi dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Selain itu, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok semakin kuat dengan adanya peningkatan investasi Tiongkok dalam sektor infrastruktur dan teknologi yang mendukung kemajuan industri Indonesia. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan para peneliti untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam dan mendetail. Pendekatan ini sangat cocok untuk mempelajari hubungan kompleks antara budaya Tionghoa dan perekonomian Indonesia, serta untuk menganalisis data dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan situs web terpercaya. Melalui analisis kualitatif, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang terkumpul serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak budaya Tiongkok terhadap perekonomian di Indonesia. Akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya lokal Indonesia sudah mulai sejak berabad-abad yang lalu. Seiring dengan kedatangan pedagang Tionghoa yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Pada abad ke-5 hingga ke-15, pedagang Tionghoa berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan Indonesia seperti Sriwijaya dan Majapahit, membawa serta budaya, agama, dan tradisi mereka. Ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15 memperkuat hubungan budaya dan ekonomi melalui berbagai saluran seperti seni, agama, dan arsitektur. Selain itu, pada masa kolonial terjadi imigrasi besar-besaran orang Tionghoa ke Indonesia yang memperkenalkan tradisi-tradisi seperti Imlek, seni kuliner, dan upacara leluhur yang tetap hidup hingga sekarang. Akulturasi budaya ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kuliner Tionghoa yang kini menjadi bagian dari makanan Indonesia, misalnya lumpia, bakpao, dan mie, serta arsitektur kelenteng yang memiliki ciri khas lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya Tionghoa dan Indonesia telah saling memengaruhi, menciptakan kekayaan budaya yang memperkenalkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Diplomasi kebudayaan adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk memanfaatkan kebudayaan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar negara. Tiongkok telah memanfaatkan diplomasi kebudayaan untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, terutama melalui kegiatan-kegiatan budaya seperti pembuatan Institut Konfusius dan berbagai acara seni dan budaya yang diadakan di Indonesia. Diplomasi kebudayaan ini berfungsi sebagai bentuk soft power, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kekuatan non-militer seperti budaya dan nilai-nilai. Teori soft power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye menjelaskan bagaimana kebudayaan, ideologi, dan nilai-nilai dapat memengaruhi citra suatu negara di mata negara lain. Dalam hal ini, diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia turut memperkuat
mempengaruhinya dan membangun hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Kegiatan budaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan rasa saling hormat, tapi juga memperkenalkan masyarakat Indonesia pada kebudayaan Tiongkok yang kaya seperti seni, musik, dan bahasa. Budaya Tionghoa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan, industri, dan kewirausahaan. Akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya Indonesia membuka berbagai peluang ekonomi. Misalnya dalam sektor kuliner, makanan khas Tionghoa seperti bakmi, kue tiao, dan lumpia telah menjadi bagian dari masakan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selain itu, pengaruh budaya Tionghoa juga terlihat dalam sektor arsitektur seperti pembangunan kelenteng-kelenteng yang kini menjadi simbol multikulturalisme Indonesia. Lebih jauh lagi, masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki tradisi kewirausahaan yang sangat kuat, yang telah mendorong mereka untuk membuka berbagai jenis usaha yang tidak hanya menguntungkan bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Mereka dikenal memiliki kemampuan untuk berinovasi dan mendiversifikasi produk agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Selain itu, semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa juga membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Kala, lebih dari 50% perekonomian di Indonesia dikuasai oleh masyarakat Tionghoa. Keberhasilan mereka dalam dunia bisnis tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keberadaan komunitas Tionghoa di Indonesia tidak hanya berperan sebagai penggerak perekonomian, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memperkenalkan budaya kewirausahaan yang inklusif yang mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar global. Jadi kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya Tionghoa terhadap perekonomian Indonesia sangatlah besar. Melalui akulturasi budaya yang terjadi selama berabad-abad, masyarakat Indonesia dan Tionghoa telah saling memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, terutama dalam perdagangan, industri, dan kewirausahaan. Diplomasi kebudayaan yang dilakukan oleh Tiongkok di Indonesia juga memperkuat hubungan antara negara, memberikan kebudayaan sebagai alat penting dalam mempererat kerjasama bilateral. Selain itu, budaya Tionghoa di Indonesia juga menciptakan peluang ekonomi baru, baik di sektor kuliner, seni, maupun bisnis. Semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh masyarakat Tionghoa tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan mereka sendiri, tetapi juga pada kemajuan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaruh budaya Tionghoa terhadap perekonomian Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang memperkuat posisi Indonesia dalam pasar global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari hasil penelitian kami mengenai pengaruh budaya Tiongkok terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.